Selamat bertemu kembali dalam pemrograman bersama saya, Yohanes Wianto, FMIPA UGM. Topik kali ini kita akan bahas mengenai subprogram. Apa itu subprogram? Subprogram adalah bagian dari program yang berbentuk seperti program dan dia mempunyai nama dan dia berupa bagian awal dan akhir dari program, bisa dipanggil oleh subprogram lain, bisa dipanggil oleh program utama. Subprogram ada istilah lain yaitu fungsi, method, prosedur, subroutine, modul, seperti itu. Nah, diharapkan setelah mengikuti ini, maka saudara akan bisa menggunakan fungsi sederhana dengan variabel dan konstanta. Kemudian bisa membuat fungsi dengan satu parameter. Berikutnya bisa membuat fungsi dengan banyak parameter. Dan membuat fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi dengan argumen array atau parameter array mempunyai sifat khusus sehingga kita buat suatu sesi tersendiri. Berikutnya buat fungsi overloaded. Kalau kita pakai C++, kita bisa menggunakan fungsi overloaded. Overloaded fungsi adalah fungsi yang mempunyai nama yang sama, kemudian kita bisa beri arti baru atau operator, kemudian kita beri arti baru. Hindari fungsi yang ambigu, karena fungsi itu ada pengenalnya, maka kita perlu mengenal lebih jauh pengenalnya itu apa saja. Fungsi-fungsi sudah tersedia secara built-in, maka kita bisa menggunakannya. Kita tinggal mengetahui cara menggunakannya, inputnya butuh apa, atau argumennya kita tentukan apa, dan hasil dari fungsi itu berupa apa. Nah, keuntungan dari subprogram, kalau kita membuat subprogram, maka kita bisa menulis subprogram itu sekali, kemudian digunakan berkali-kali dalam program. Nah, ini bisa mengurangi kompleksitas dari program. Subprogram juga mendukung penyembunyian informasi. Subprogram juga bisa digunakan untuk tidak menampilkan hal-hal yang memang tidak tidak perlu diketahui oleh yang menggunakan. Jadi ibarat restoran, kita tidak perlu tahu cara masaknya, tapi kita perlu tahu cara menyajikan kemudian menyantapnya. Nah, subprogram itu isinya adalah sederetan instruksi. Dapat dipanggil dari program utama atau dari subprogram lain. Kemudian dapat berisi subprogram dalam jumlah program dapat berisi subprogram dalam jumlah tak terbatas. Maksudnya kita dapat mendeklarasikan atau mendefinisikan program sejumlah yang kita perlukan. Dapat dipanggil berkali-kali, tidak ada batasnya. Mau 1000 kali, 1.000.000 kali. Nah, secara teori tidak ada batasnya. Nah, kadang-kadang dibatasi oleh kemampuan dari memori atau stack dari mesin yang digunakan. Subprogram harus berisi. Yang utama adalah header. Header itu ya, judul awalnya atau kepalanya itu berisi informasi mengenai namanya, kemudian cara manggilnya seperti apa, argumennya yang kita isikan harus berbentuk apa. Kemudian ada return.
dan berarti selesai dari subprogram. Nah, subprogram yang paling sederhana tidak perlu parameter dan tidak perlu mengembalikan nilai. Maka itu kita sebut ya variabel subprogram tanpa parameter. Variabel dan konstantan yang dikeluarkan dalam fungsi hanya dikenal di dalam lingkup fungsi. Nah, ini fungsi itu maksudnya subprogram. Dua atau lebih subprogram dapat diakses data yang sama. Data global bisa diakses oleh banyak subprogram. Subprogram dapat mengirim data ke subprogram lain. Subprogram itu mengirim data dengan cara memanggilnya ataupun melalui variabel global. Subprogram dengan parameter itu dapat menyatakan satu atau lebih parameter. Parameter berupa tipe data dan nama variabel lokal di header. Kemudian parameter dipisahkan oleh koma. Nah, saat subprogram dipanggil, maka argumen harus cocok dengan urutan tipe dari parameter. Nah, ini ada dua istilah, parameter dan argumen. Ada buku yang menyatakan bahwa argumen dan parameter itu sama. Ada buku yang menyatakan bahwa parameter dan argumen itu berbeda. Nah, kalau yang sama jelas, ya kita tidak usah membahasnya gitu ya. Dianggap sama, selesai. Tapi kalau yang dianggap beda berarti maksudnya adalah parameter itu kalau kita lihat dari sisi pembuatan programnya, subprogramnya. Jadi kalau pada saat kita membuat subprogram, maka kita sebut sebagai parameter. Sedangkan pada saat kita menggunakan program, maka nilai-nilai yang kita masukkan untuk memanggil subprogram itu kita sebut sebagai argumen. Nah, itu bedanya. Jadi pada saat membuat kita namakan parameter, pada saat menggunakan kita namakan argumen. Berarti dari dua sisi itu saja. Nah, sehingga kalau di sini disebut argumennya itu urutannya cocok dengan parameter, ya berarti parameter itu kan pada saat dibuat, argumen pada saat digunakan, yaitu harus cocok urutan dan tipenya. Nah, ini contoh kalau digambarkan dalam flowchart. Start, kemudian balance ini numerik, kemudian rate itu numerik, kemudian get balance rate itu berarti ini adalah input ya. Nah, ini simbol dari fungsi atau subprogram adalah seperti ini. Compute text balance rate. Berarti ini nama fungsi atau subprogramnya. Cirinya kalau ini dari bukunya Joyce Farrell ya. Joyce Farrell menuliskan seperti ini. Jadi simbol dari subprogram adalah seperti ini. Jadi kotak, kemudian ada garis di atas, kemudian di sini nama fungsinya atau subprogramnya, kemudian di sini argumennya. Nah, kemudian ini diterjemahkan dalam flowchart yang lain jadi seperti ini. Nah, perhatikan cara menggambarnya di sini compute text. Nah, ini adalah digunakan di terminalnya itu adalah nama fungsi atau nama subprogramnya. Nah, kemudian balance, kemudian rate. Nah, ini adalah parameter. Nah, sekarang ini cari parameter. Di balance and rate parameter, kalau balance and rate di sini adalah argumen. Nah, kemudian di sini dikerjakan di situ, kemudian bla 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 selesai. Di sini ada print, amount, rate, text. Nah, ini berarti output. Nah, di sini ada return. Ya, return itu berarti selesai dari subprogram. Nah, jadi cirinya kalau main program di sini ada start, stop. Nah, kalau di subprogram itu ada nama subprogramnya di awal sebagai terminal dan return sebagai akhir dari subprogram. Nah, cara penggambaran ini lebih informatif gitu ya. Jadi sini sudah menampung parameternya di sini.
Karena ada juga yang menggambarkan bahwa bentuk subprogram itu ya seperti program ini ada start stop. Nah, kita kesusahan kalau seperti itu menyatakan parameternya. Nah, biasanya parameternya kemudian di dalamnya itu diberi keterangan parameternya adalah A, B, C, D. Nah, sekarang dengan cara ini kita tidak perlu memberi keterangan, kita langsung tulis saja parameternya di situ. Oke, kemudian pada saat program itu dipanggil, dia akan ke sini. Memanggil itu menjalankan ini, kemudian return, dia akan balik. Nah, ini parameternya di balance akan masuk ke parameter balance, kemudian argumen rate ini akan masuk ke sebagai parameter rate. Nah, setelah kembali dia akan kembali ke situ. Nah, subprogram yang mengembalikan nilai itu berarti subprogram itu akan ada return value. Variable yang diberikan dalam subprogram akan tidak dikenal saat keluar dari subprogram. Ini kalau dideklarasikan di dalam subprogram. Nah, nilai subprogram akan digunakan di luar subprogram perlu dikeluarkan dalam bentuk nilai kembalian subprogram. Subprogram yang mengembalikan nilai harus mempunyai tipe kembalian yang dapat berupa tipe data yang valid. Subprogram void tidak mengembalikan nilai apa. Nah, jadi kalau subprogram itu mengembalikan nilai perlu ada tipenya. Kemudian dihitung returnnya itu sehingga kemudian bisa dinyatakan sebagai return value. Berikutnya, bentuk dari yang mengembalikan nilai adalah seperti ini. Sama ya, ini bentuk panggilan fungsi atau subprogram. Ini subprogramnya namanya get hours work. Nah, di sini get work. Oh, ini beda. Ini mestinya gini ya, sama ya. Ini get hours work, ini harusnya sama. Namanya sama gitu ya. Ini salah. Get hours work ini kurang. Get hours work. Kemudian di sini ada 6 hours work hours, kemudian dihitung get work hours, return work hours. Nah, ini ada return value. Nah, nilai work hours itu akan ditangkap oleh hours di sini. Nah, kemudian hours itu digunakan untuk menghitung gross, kemudian dicetak gross. Gitu. Nah, ini mestinya di situ ya. Jadi, oke, ini prinsipnya gini. Nama ini, kemudian ini harusnya sama, kemudian nilai return value-nya akan dipakai di sini. Terus, nah, ini nilai itu return value-nya akan dikembalikan ke hours. Tipe data sesuai dengan tipe data yang dikembalikan. Nilai pada pernyataan return ini yang dikirim balik dari subprogram ke pemanggil. Nah, tipenya harus cocok antara yang menampung dan hasil dari subprogram. Nah, array itu adalah deretan elemen. Satu elemen identik satu variabel tunggal, sehingga array itu variabel banyak gitu ya. Dengan tipe yang sama, kemudian namanya sama. Cuma dibedakan dengan indeks. Nah, kalau array itu selalu diberlakukan sebagai pass by reference. Pass by reference artinya yang dikirim itu alamatnya, bukan nilainya, tapi alamatnya. Jadi kalau array itu sebagai parameter di suatu fungsi, kemudian di dalamnya diubah nilainya, maka setelah kembali dari fungsi, nilainya akan ikut berubah karena dia pass by reference. Nah, contoh sederhana dalam C++ ini ada sum number. Nah, ini menjumlah dua nilai. Double result, result N1 plus N2, return result. Nah, kemudian luas lingkaran misalnya double radius, double luas, double P, ini konstanta. Luas adalah P kali radius, kemudian return luas. Maka dia akan mengembalikan luasnya itu. Nah, ini konversi huruf misalnya, nilai. Kalau lebih dari 90 nilainya A, lebih dari 80 nilainya B, sampai
Kalau kurang dari 60 itu nilainya adalah E. Nah, ini return. Returnnya banyak di sini ya. A, return B, return C, return D, return E. Nah, kemudian di sini ada return max. Ini untuk max bilangan antara X dan Y, maka yang besar akan sebagai max. Ini returnnya 1. Nah, ini kalau dilihat di strukturnya itu akan keluarnya banyak gitu ya. Nah, cuma nanti returnnya itu kalau mau satu return ya berarti di sini ditampung dulu dalam nilai seperti ini, max misalnya, atau hasil atau huruf, kemudian baru di return huruf gitu. Nah, tipe fungsi itu ada user defined function adalah fungsi yang kita tulis sendiri, kemudian ada library function adalah fungsi yang bisa digunakan, sudah tersedia. Library function itu ada dalam berbagai bentuk, ada yang harus beli, komersial, ada yang FOSS. Nah, ini adalah free open source software. Ini berarti boleh digunakan tanpa harus bayar. Kemudian ada pustaka sistem adalah sudah tersedia di sistemnya, di compilernya. Pustaka buatan teman atau tim, nah itu biasanya ya kalau kita bekerja dalam tim ya kita bisa memakai pustaka yang dibuat oleh teman atau tim. Kemudian ini contoh, nah adalah user defined function yang ada di setiap aplikasi. Ini mestinya adalah main ya, ini mestinya main program, itu adalah user defined function yang ada di dalam fungsi. Terus ini bentuk, nah, tulisan fungsinya kalau strukturnya seperti ini. Tipe kembalian, nama fungsi, parameter, tipe parameter, nama parameter, tipe parameter, nama parameter, dan seterusnya. Deklarasi, kemudian ada return, nilai kembalian. Nama harus valid sebagai pengenal, ya, seperti nama variabel, nama konstanta, itu bisa dipakai juga dalam penamaan fungsi. Setiap tipe parameter X berupa tipe data yang berlaku di C++. Function definition itu adalah semua bagian itu. Function body adalah deklarasi fungsi dikurang sampai dengan indikasi variabel sampai dengan return ini. Dengan header adalah function definition ini semua dikurangi function body. Itu headernya. Oke, jadi headernya itu yang atas namanya nih. Ini adalah header, kemudian ini adalah body, ini return. Nah, ini headernya adalah nama fungsinya, kemudian parameternya. Penggunaan fungsi, ya kita bisa menggunakan fungsi dengan memanggil, ini nama fungsinya segitiga, ini nama dipanggil di sini, segitiga valid. Segitiga valid itu adalah segitiga. Ini boolean ya. Segitiga ini returnnya adalah bool, dia akan masuk sebagai bool. Kalau dia valid sebagai sisi segitiga, maka akan true, kalau tidak false. Ini cara menulis fungsi, bisa tulis fungsi itu sebelum main, oke, boleh. Atau bisa juga di tempat yang lain. Yang biasanya seperti ini akan lebih mudah. Tapi kalau mau ditulis lain, maka harus ditulis headernya dulu, kemudian ini bisa ditulis di bawahnya atau di file yang terpisah. Itu boleh. Fungsi itu berisi instruksi untuk penyelesaian tugas. Fungsi variabel dan dalam fungsi hanya dikenal di dalam lingkup fungsi. Fungsi itu dipanggil dengan menyertakan argumen dalam pemanggilannya. Dan argumen itu diasosiasikan dengan parameter di fungsi. Ya, sekali lagi,
Ada yang menyamakan istilah parameter dan argumen. Kalau di J.S. Farrell itu membedakan. Parameter adalah yang dari sisi pembuatan fungsi atau subprogram, sedangkan argumen adalah dari sisi pengguna. Fungsi ada yang punyai tip kembalian atau ada juga yang void. Tip kembalian berarti in misalnya bool atau string ditulis sebelum nama fungsi. Void, kalau void berarti tidak perlu ada nilai kembalian. Parameter array selalu pass by reference. Pass by reference berarti dia akan selalu dipanggil dengan reference atau alamatnya. Fungsi overloaded itu nama sama, beda daftar parameternya, dianggap fungsi yang berbeda. Ya, semua bahasa pemrograman mempunyai fungsi bawaan seperti square root misalnya, cout sudah kita pakai, ada cin, ada sin, cos misalnya, banyak ya, absolute juga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik mengenai fungsi atau subprogram. Semoga topik ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.